Halo, halo, selamat sore guys, apa kabar? Karena sekarang sore hari ya, jadi saya ucapkan selamat sore aja. Tapi biasanya saya upload video itu saya malam-malam. Jadi ini saya mau berangkat kerja. Oke. Ya alhamdulillah lah masih bisa kerja di kondisi COVID seperti ini. Tapi ya nggak full time kerjanya ya. Banyak liburnya. Jadi di video ini saya mau sedikit membahas masalah apa ya enaknya ya. Saya masih bingung nih topiknya apa kan. Lama sekali nggak bikin video. Topiknya mungkin mengenai Ninja Karbu lah ya. Berhubung sekarang sudah tahun di 2020 dan terus sudah pertengahan ya, mungkin sedikit lagi sudah nyampe ke 2021. Jadi saya sedikit membahas masalah untuk Ninja Karbu ini kira-kira di tahun 2020, tahun 2021 yang akan datang ini masih worth it nggak untuk dibeli gitu kan. Karena kan ini kan barunya sudah nggak ada, paling tidak kan secondnya masih banyak ya, walaupun sekarang ini harganya memang benar-benar anjlok ya. Kadang saya lihat di jual beli motor itu bisa sampai 25 juta, bisa lebih mahal dari NMAX secondnya. Dan untuk alasannya kenapa ya Ninja Karbu ini merosot itu sudah saya bikinin video, kalian bisa tonton di video-video saya sebelumnya mengenai opini saya tentang Ninja Karbu yang harganya merosot. Oke ya, kembali ke topik lagi ya. Prolognya kayaknya sudah cukup. Jadi menurut saya di tahun 2020 sama 2021 yang akan datang ini Ninja Karbu ini masih layak untuk dimiliki. Menurut saya pribadi loh ya, masih layak untuk dimiliki biarpun ya harganya sudah merosot. Habis itu mungkin ya di Ninja Karbu ini kalau kita beli second tuh pasti ada aja gitu loh trouble gitu. Jadi biasanya kalau kalian baru beli Ninja Karbu ini pasti ada aja part-part yang perlu diperbaikin gitu, yang harus perlu diganti peremajaan gitu. Kenapa saya bilang ini masih worth it ya, karena itu tadi, dari segi model ya, dari segi model Ninja Karbu ini dia nggak culun amat gitu loh. Karena apa? Dari segi fairingnya aja ini dia memang stylenya itu style balap ya, jadi nggak terlalu banyak lekuan gitu loh, jadi lebih aerodinamis untuk fairingnya menurut saya. Terus di area windshieldnya juga kan beda sama yang Ninja FI ataupun R25 ataupun CBR. Ini dia windshieldnya itu dia menyatu sama fairing gitu loh, jadi windshieldnya itu nggak nongol sendiri gitu ya, mirip-mirip sama Moto2 lah kalau dari segi fairing ya, model ya. Jadi ini lebih aerodinamis sebetulnya, dan dilihat pun tidak terlalu banyak apa dibilangnya, nggak terlalu banyak tonjolan gitu loh di fairingnya sendiri. Itu untuk masalah fairing ya dari model ya. Terus kalau dari segi engine, ini memang engine-nya enggak, engine-nya ini enggak ketemu teman baru. Bukan teman-teman baru sih sebenarnya,
cuman sesama rider lah harus menyapa gitu kan, sama-sama pakai helm full face. Back to my topic ya, kita sudah terlalu banyak kesana kemari ngoceh ya. Kalau dari segi engine ini memang sih untuk di area engine-nya ini kan dia masih pakai karburator ya, jadi belum injeksi, masih ketinggalan zaman sih menurut. Tapi ada bagusnya juga kalau pakai karbu itu, kita bisa gimana ya istilahnya, bisa diolah sendiri itu loh kalau mau naikin speed gitu ya. Mungkin dari main jetnya bisa diganti gitu kan ya, gampang dioprek maksudnya gitu. Terus untuk kapasitas cc pun kayaknya sama aja deh, 250 cc kan. Jadi menurut saya masih worth it untuk Ninja Karbu nih di tahun ini ataupun tahun depan, tahun 2021 masih worth it banget menurut saya loh ya. Jadi orang itu kembali lagi ke selera. Ada yang nanya di YouTube ya, di kolom komen saya itu, dia nanya untuk Ninja Karbu atau R25 Mas Bro, bagusan mana, lebih pilih mana gitu kan. Ya menurut saya sih kembali lagi ke selera ya. Kalau saya sendiri sih lebih memilih karbu gitu kan, nggak tahu kenapa. Bukannya saya tidak suka R25, saya suka R25, tarikannya enak. Jadi gitu guys. Jadi kalau bagi kalian ya yang pengen naik cc gitu kan, pengen naik cc dari 150 cc kayak R15 gitu kan, pengen naik ke 250. Kalau kalian punya budget minim gitu kan, tapi pengen naik cc ya ambil Ninja Karbu. Tapi paling tidak kalian harus sediain spare money lah gitu buat permajaan part-partnya gitu. Tapi balik lagi saya ke selera. Kalau kalian suka yang baru-baru ya pasti ambilnya yang FI lah gitu kan. Sudah ada yang FI, ngapain ambil yang karbu gitu kan, biasanya pemikirannya. Kalau saya sih nggak, lebih milih Ninja Karbu karena saya lebih suka stylenya sih. Ini lebih aerodinamis itu tadi, dan juga suaranya itu beda banget. Ninja Karbu ini suaranya lebih tebal ya. Ini saya pakai knalpot Yoshimura R77 ya. Saya pakai knalpot kolong, tapi silinsernya ini nggak saya potong, jadi nongol gitu, masih panjang. Suaranya enak loh, ngebas. Dan ini masih standar, nggak saya oprek sama sekali gitu. Oke, jadi mungkin segitu saja kayaknya obrolan saya mengenai Ninja Karbu ya. Worth it nggak sih tahun 2020 sama tahun 2021 ini untuk dibeli, untuk dimiliki gitu kan. Jadi bagi saya, menurut saya, opini saya itu masih worth it. Harganya murah, iya kan? Harganya murah banget ini. Ada yang jual 23 juta. Aduh. Ya tapi kan nggak tahu kondisinya seperti apa ya. Oke guys, mungkin segini saja ya videonya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terus jika ada salah-salah kata di video ini ataupun salah informasi ya, saya minta maaf. Ini karena saya dadakan sekali ambil temanya ini. Ambil topiknya dadakan banget tuh. Oke guys, ciao guys, ciao.
Thank you ya yang udah subscribe ya. Stay at home guys, stay at home. Kalau yang kerja ya kerja gitu. Kalau yang nggak kerja ya mending stay at home aja. Ya kadang-kadang lah riding sendiri ataupun bertiga gitu. Oke, ciao guys.